mereka itu diceritakan oleh ayah-ayahnya bahwa Yaman itu tempat yang bagus. Kemudian ketika kami berangkat sekolah, ketika kami bersekolah begitu, sekarang kami tahu bahwa kakek-kakek mereka itu berbohong. Yaman sangatlah miskin dan tempat yang terbelakang. Itu testimoni kesaksian dari orang Yaman sendiri, dari orang Tarim Hadramaut sendiri yang ada di Indonesia, bahwa mengatakan Tarim Hadramaut atau Yaman secara umum, karena itu interchangeable terms. Yaman atau Tarim Hadramaut itu adalah tempat yang bagus gitu. Itu adalah sebuah kebohongan. Yaman itu sangat miskin dan tempat atau daerah yang terbelakang. Presiden Prabowo Subianto merespon tagar atau wacana Indonesia gelap di pidato di penutupan Kongres Partai Demokrat. Kita dengarkan dulu ya. Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Saudara-saudara, berapa hari yang lalu ya ada suatu prediksi ekonomi dan statistik. Saudara-saudara, mereka mengatakan kita ini akan menjadi ekonomi nomor satu, akan jadi Tiongkok, menyalip Amerika. Nomor dua adalah Amerika, nomor tiga India. Ini Goldman Sachs, iya kan? China akan nomor satu di tahun 2050, India nomor 3, Indonesia nomor 4. Di 2050, 25 tahun akan datang kan? Insya Allah saya umurnya 98. Kenapa ketawa, Bahlil? Siapa tahu Tuhan masih kasih saya waktu. Kan keren, Indonesia di atas Jerman nih. Saudara-saudara sekalian, di atas Jepang, di atas Inggris, di atas Perancis. Kok Indonesia gelap? Itu dari Presiden Prabowo Subianto bahwa berdasar kalkulasi dari Goldman Sachs itu di tahun 2050 Indonesia kita akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia. Kalau di tahun sekarang di 2024-2025 itu seingat saya datanya adalah kita di nomor 8 atau 7. Kita bandingkan dengan data Yaman. Yaman itu termasuk di negara dengan ekonomi terlemah di Asia. Di situ datanya saya tampilkan juga di 1.996 dolar per kapita. Itu sumber dari International Monetary Fund 2024. Bahkan Yaman itu di bawah Timor Leste. Timor Leste itu 3.767. Jadi bisa dikatakan di bawah Timor Leste, separuhnya Timor Leste. Ekonominya Yaman itu. Yaman saja separuhnya Timor Leste. Timor Leste tetangga kita itu yang baru merdeka. Apalagi Tarim Hadramaut, ya tentu jauh lebih kecil lagi.
Bahkan Yaman itu di bawah Kamboja, di bawah Bangladesh. Jauh sekali, itu berapa kali lipat tuh? Bisa 8 sampai 9 kali lipat, 800 sampai 900% di bawah Bangladesh. Bahkan di bawah Myanmar, di bawah Nepal. Nah, kalau dengan Indonesia perbandingannya adalah sekitar 1.600% atau sekitar berapa ya? Ya sekitar itu 1.600%, 160 kali, 16 kali. Jadi sangat miskin Yaman itu. Dan ini kan data ini dari IMF, kemudian dari Profesor Sumanto Qurtubi itu di artikelnya itu juga menyebutkan bahwa Yaman, Hadramaut itu miskin sekali dan kelaparan. Jadi kan kemarin itu saya lihat ada video yang orang Indonesia ke Tarim Hadramaut, membela Tarim Hadramaut bahwa Hadramaut itu berkah begini-begini, banyaklah itu ya, dengan berbagai versi video. Itu miskin, Tarim Hadramaut itu miskin, Yaman itu miskin, apalagi Tarim Hadramaut. Dan oke, kalau misalnya apa namanya ya, itu kan dari medsos kan, informasi itu dari medsos yang di video-video, kemudian artikel dari Profesor Sumanto Qurtubi. Sekarang saya mau menambahkan data dari buku literatur berjudul Hadrami Arabs in Present Day Indonesia, an Indonesia-oriented group with an Arab signature. Ditulis oleh Frode F. Jacobson, Routledge, Taylor and Francis Group, London and New York. Tahun 2009, diterbitkan di USA dan Kanada, serta juga di London ini harusnya. Iya, di London. Di halaman 37-38, di situ testimoni atau cerita dari internal Hadrami sendiri mengenai Hadramaut. Filenya saya letakkan di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa download sendiri, membaca sendiri, dan banyak sekali di situ data-data, cerita-cerita yang barangkali mengejutkan teman-teman nantinya. Itu kalau dibaca ada tentang Yahudi, Jus, Israeli, dan lain sebagainya. Nanti dibaca sendiri. Saya bacakan di halaman 37-38 ya. How strongly the links to Hadramaut are stressed by informants varies considerably, as already mentioned, as do their opinions about what Hadramaut is like. As will be discussed shortly, for most of my informants in Hadramaut, feelings about the place are mixed and sometimes paradoxical. Yazid and Abdullah are an example. Jadi Yazid dan Abdullah ini Hadrami, imigran Hadramaut, ya golongannya imigran Yaman di Indonesia itu. Both successful businessmen from Denpasar on Bali. Keduanya itu bisnismen yang sukses dari Denpasar, Bali. They questioned negative conception about Hadramaut received from their pro-Mualad grandfathers who at one time worked for Indonesian Hadramis to regard Indonesia as their homeland rather than Hadramaut. See later discussion. Keduanya itu mempertanyakan konsepsi negatif tentang Hadramaut yang mereka terima dari kakek-kakek mereka, dari leluhur-leluhur mereka. Yang leluhurnya itu menganggap Indonesia itu sebagai tanah airnya dibanding Hadramaut. Yazid, who managed a textile shop, explains. Ini penjelasan dari Yazid ya. None of us have ever been in Hadramaut. Neither me nor my wife, or any my brothers and sister or her brothers and sister. I wish I had visited the place and met my relatives. I once met one in Saudi Arabia where I used to work for 4 years. We haven't kept up the contact, however. Abdullah, who is running another textile shop, states that I want to go to Yemen, dalam kurung,
Speaking about Yemen as including Hadramaut with some of my information deeds, we laugh at our grandfather's stupidity. Kami menertawakan kebodohan kakek-kakek kami. This has been a bad habit of the Muwallad, telling us things like, we were told by our fathers that Yemen is a nice place. Then we went to school and now we know they told us lies. Yemen is very poor and backward place. For us, it's a problem that neither ourselves nor our children master the Arabic language. Jadi kakek-kakek mereka, imigran Yaman itu, mereka itu menceritakan bahwa mereka itu diceritakan oleh ayah-ayahnya bahwa Yaman itu tempat yang bagus. Kemudian ketika kami berangkat sekolah, ketika kami bersekolah begitu, sekarang kami tahu bahwa kakek-kakek mereka itu berbohong. Yaman sangatlah miskin dan tempat yang terbelakang. Itu testimoni kesaksian dari orang Yaman sendiri, dari orang Tarim Hadramaut sendiri yang ada di Indonesia, bahwa mengatakan Tarim Hadramaut atau Yaman secara umum, karena itu interchangeable terms. Yaman atau Tarim Hadramaut itu adalah tempat yang bagus gitu. Itu adalah sebuah kebohongan. Yaman itu sangat miskin dan tempat atau daerah yang terbelakang. Dan ini didokumentasikan oleh penelitian dari mana namanya, Routledge itu, Frode Jacobson. Jadi itu yang ke mana itu, yang bikin video kemarin itu ya. Nanti saya cantumkan di video ini nanti, video yang saya maksud. Ya silakan dibuktikan sendiri. Kalau data-data dari IMF, sebagaimana yang telah saya tampilkan tadi, ya Tarim Hadramaut atau Yaman itu bahkan separuh dari Timor Leste. Ekonominya itu di bawah Timor Leste separuh. Bang Nasab juga sudah langsung ke Tarim Hadramaut. Ya memang miskin begitu, terbelakang. Nah, ya kalau memang Tarim Hadramaut itu ngeberkahi, bagus dan lain sebagainya, ya silakan pindah dari Indonesia ke Tarim Hadramaut, karena Anda itu kan, budak-budak itu kan lebih membanggakan Tarim Hadramaut kan, ya monggo pindah gitu, karena di sana kan ya barangkali harga-harga lebih murah, tapi ya terbelakang, harga lebih murah, nyari kerjanya sulit, sangat sulit, karena ya itu dia, dari data ekonomi dia hanya 1.900 sekian dolar lah PDB-nya. Per kapitanya, sorry. PDB per kapita ya. Nah, Indonesia itu 16.000. Meskipun ya tentu ada disparitas penghasilan ya di ekonomi Indonesia. Itu masalah lain lah, kita bicarakan lain. Tapi dari skala ekonomi itu bisa dilihat perbedaannya sangat jauh sekali, jomplang, seperti langit dan comberan gitu. Indonesia langit, nah Tarim Hadramaut itu comberannya itu, bukan lagi sumur tapi comberan-comberan di bawah. Nah kalau memang cara berpikir, ilmu, kemudian keberkahan, tingkat peradabannya Tarim Hadramaut itu bagus, tentu dia pengelolaan ekonominya, manajemen budayanya dan lain sebagainya itu di atas Indonesia dan menghasilkan PDB atau per kapita yang jauh lebih di atas Indonesia. Tapi faktanya tidak mengatakan seperti itu. Maka ketika kita itu belajar ke Tarim Hadramaut,
itu seperti belajar menjadi bagaimana mengelola kehidupan menjadi orang miskin. Lah, studi banding ke luar negeri itu ke negara yang lebih maju supaya bisa mengadaptasi atau meniru, membenchmarking tata kelola kehidupan yang lebih maju, lebih baik itu ke Indonesia, kan begitu. Nah, kalau ke Ta'arif Hadramaut itu kita mengimpor ideologi-ideologi, pemikiran-pemikiran, sistem nilai, sistem budaya yang akan membuat kita itu miskin. Yang akan membuat kita itu miskin, bodoh, terbelakang. Yaitu based on data yang kita tampilkan itu based on data. Bukan yakin-yakinan. Ya kalau yakin-yakinan jadi tertipu dengan false belief itu. Tertipu dengan propaganda-propaganda klan Habib Alwi dan budak-budaknya itu. Ya cuma yakin-yakinan. Jadi tai diyakini sebagai emas gitu. Realitasnya tai, tapi karena kita yakin itu emas, kita tertipu bahwa tai itu adalah emas. Makanya dilihat secara objektif, ini barang ini apa? Ini barang ini sama-sama kuning, apakah ini tai atau emas? Nah, itu secara objektif, bukan keyakinan internal psikologi kita, tapi kita lihat ke eksternal psikologi kita. Ini realitasnya bagaimana? Tai atau emas, begitu. Sehingga kita tidak tertipu dengan berkah-berkahan. Ya kalau berkah-berkahan ya dihitung, diukur ya Indonesia jauh. Bahkan berkahnya Timor Leste itu lebih di atas Timor Leste itu loh, di atas Ta'arif Hadramaut, di atas Yemen, di atas Yaman. Demikian dari saya teman-teman, silakan bisa download filenya barangkali teman-teman mau menjadikannya konten atau mempelajarinya. Banyak data-data di situ yang bisa teman-teman bahas, bisa teman-teman ulas di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.